Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Bread. Melanjutkan buku suluk Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar, bab yang kedua, anak yatim piatu. Dalam bayangan pohon kalpa, di bawah pancaran sinar matahari, di pinggiran sungai kecil berair deras, di lingkaran rimbunan hutan dan belukar tak jauh dari padepokan Giri Amparan Jati, di lereng Gunung Sembung, telatah Nagari Caruban, Sang Ali putra Ki Danusela Sang Kuwu Caruban menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Laksana pertama menikah memancarkan gemerlap keindahan. Begitulah Sang Ali menjadi perhiasan padepokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni padepokan sejak usia 5 tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan. Membersihkan padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu, memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu di hutan. Menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan. Mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadhah, iktikaf, berzikir, sholawat, berlatih pencaksilat, olah karunagan, menghafal hijab-hijab, dan mengamalkan aurat. Berbeda dengan murid-murid padepokan yang lain, bila ada waktu senggang ia gemar menjelajahi desa-desa di sekitar Gunung Sembung, memasuki hutan, melintasi pegunungan, menyusuri sungai, menerobos hutan bakau ke muara, dan menyusuri pantai. Sepanjang perjalanan ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk-pikuk pasar desa, petani yang bekerja di sawah, nelayan yang melaut mencari ikan, orang berkelahi, orang berjudi, lintah darat memeras penduduk desa. Petani-petani membawa hasil bumi ke padepokan, pendeta menyiapkan sesaji di pura, Brahmin bersemadi di sanggar pamujaan, orang menderita, sakit, dan orang mati baik yang dikubur maupun yang dibakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya, ia telah menerbitkan gumpalan awan tanda tanya di cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri untuk menanyakan berbagai macam kehidupan manusia kepada guru agung Syekh Datuk Kahfi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal menggumpali isi kepalanya. Memang, jika murid-murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan guru agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat, yakni neraka dan surga, maka Sang Ali kebalikannya. Ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak-anak seusianya. Misalnya tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka, seperti penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh, pezina, dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka, dan orang-orang saleh dan beruntung yang bakal menghuni surga. Sang Ali melihat persoalan ini hanya masalah penundaan waktu belaka. Intinya, keduanya sama ditinjau dari aspek amaliyah. Maksudnya, jika di surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk hal yang ketika di dunia diharamkan, maka hakikatnya orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh, kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya. Kalau orang durhaka bisa sesuka hati menenggak minuman keras, mabuk, bersetubuh dengan perempuan, dan menikmati berbagai kelezatan dunia, maka
Orang-orang saleh pun ketika di surga bisa menenggak khamr, menikmati 40 bidadari yang selalu perawan, bersenang-senang, mandi di kolam susu dan madu, dan berbagai kelezatan surgawi lainnya. Berbeda yang pertama dilampiaskan di dunia, sedang yang kedua menunggu di akhirat. Tanda tanya berjelajah yang tak sesederhana jawabannya itu membuat Sang Ali terjebak pada kebiasaan merenung untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Itu sebabnya dalam setiap penjelajahan ia sering terlihat merenung di pohon, di puncak bukit, di hamparan pasir pantai, dan bahkan di tengah bening malam ketika makhluk hidup tertidur di buai mimpi. Dengan merenung, ia seperti menikmati kesendiriannya dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar. Di tengah bening malam, ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit dengan kilau cahayanya yang laksana permata. Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit itu jika pagi menjelang bersembunyi di laut dan menyinari dunia bawah? Kenapa binatang tidak pernah berada satu langit dengan matahari? Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari untuk memberkati dan melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam? Di bintang-bintang itukah para malaikat tinggal? Apakah arsy singgasana Allah terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung tentang langit, bintang, rembulan, malaikat, dan Tuhan, Sang Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau dengan para Brahmin yang melakukan upacara bakti di sanggar Pamujan. Apakah dewa-dewa yang dipuja Brahmin itu sama dengan Gusti Allah yang disembahnya? Kenapa Gusti Allah yang disembahnya tidak diwujudkan dalam bentuk-bentuk? Kenapa pula Gusti Allah tidak membutuhkan sesaji apapun? Dan yang paling mengherankan, kenapa Syekh Datuk Kafi dengan sangat keras melarangnya membayang-bayangkan, membanding-bandingkan, dan memikirkan Gusti Allah. Bagaimana orang bisa mengenal Gusti Allah jika tidak boleh membayangkan, membandingkan, dan memikirkannya? Suatu kali keluarlah dari hutan, ia menjumpai seorang Brahmin tua mempersembahkan sesaji di altar dewa. Saat itu terlintas di benaknya bahwa sangat mustahil arca dewa bisa memakan sesaji persembahan sang Brahmin. Namun selintas juga terbentang di benak-benaknya tentang ibadah kurban di dalam agama Islam. Bukankah Gusti Allah yang tak terpikirkan dan tak terjangkau panca indera itu sesungguhnya tidak butuh darah dan daging domba? Namun kenapa tiap hari raya Idul Adha orang harus menyembelih domba? Ia sering pula menemukan berbagai perilaku yang menurut pandangan penghuni padepokan digolongkan sebagai ahli maksiat. Kenapa orang bisa begitu tergila-gila berjudi sabung ayam? Mengapa orang bisa sangat menggemari minuman keras hingga mabuk? Kenapa orang suka membunuh sesamanya? Kenapa orang suka mencuri dan merampok sementara ia dan kawan-kawannya di padepokan justru diwajibkan hidup menjauhi segala kebiasaan buruk itu? Saat persoalan yang mengganjal pikirannya itu disampaikan kepada guru agung, ia sering memperoleh penjelasan yang kurang memuaskan. Penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada dalil dari kitab-kitab itu seperti mengulang-ulang penjelasan lama tentang kehidupan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka dan surga. Para ahli maksiat yang celaka itu, demikian Syekh Datuk Kafi mengulang-ulang akan menjadi ahli neraka. Sedang penghuni padepokan yang saleh akan menjadi penghuni surga. Penjelasan itu tentu saja sangat tidak memuaskan pemuda yang secerdas Sang Ali.
terutama ketika berbicara tentang keyakinan bahwa takdir baik dan buruk sepenuhnya di tangan Allah. Atas pertimbangan apa Gusti Allah menggolongkan orang sebagai manusia celaka yang bakal menjadi penghuni neraka? Dan atas pertimbangan apa pula Gusti Allah menentukan orang menjadi calon penghuni surga? Makin sering merenung, menelaah, mempersoalkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya, dan menalar berbagai hal yang disaksikannya, ia merasa betapa kerisauan makin kuat menerkam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sulit diajak berdamai dengan sekedar penjelasan sederhana. Kerisauan itu seringkali hanya bisa ditenangkan dengan perjalanan keluar padepokan. Namun, manakala menyaksikan berbagai kenyataan hidup manusia, ia merasa benaknya pepat digumpali tanda tanya yang berjejal-jejal dan berkumpar-kumpar bagai lingkaran setan. Kebiasaannya menjelajahi daerah-daerah di sekitar padepokan telah membuatnya dikenal dan dicintai banyak orang. Penduduk di sekitar Gunung Sembung, terutama para Brahmin, cepat sekali mengenali kehadirannya. Tubuhnya jangkung, tegap dan berotot, kulitnya putih, kemerahan, hidungnya mancung alias matanya tebal, matanya setajam elang, senyumnya selalu terkembang, jalannya mantap dan gesit, bicaranya terbuka dan berapi-rapi. Bagi para Brahmi, semua yang ada pada diri Sang Ali adalah citra kehidupan anak yang bangun di antara anak-anak yang tidur di nina bobokan zaman. San Ali begitu aneh nama itu untuk zamannya, namun keanehan itu menjadi keakraban bagi mereka yang telah mengenalnya. Dan bagaikan orang mengenal rajanya, begitu orang di sekitar Gunung Sembung dan Pakuan Caruban mengenal nama San Ali. Sosok aneh tetapi akrab di mata, telinga, dan hati, sebuah citra yang diharapkan bakal menjadi pemimpin besar di negeri kelahirannya. San Ali sebenarnya nama yang kurang lazim digunakan orang baik di Jawa maupun di tanah Pasundan. Namun nama itu pemberian ayahanda Ki Danusela Ku Caruban. Ceritanya 3 bulan menjelang kelahiran putra sulungnya, penguasa Pakuan Caruban itu memperoleh impian menakjubkan tentang 9 ekor kumbang hitam yang terbang mengitari tlatah Majapahit dan Pajajaran yang sedang dilanda bencana serbuan jutaan tikus yang merusak sawah dan ladang. Ke-9 ekor kumbang hitam itu dengan ajaib menyemburkan cairan hijau dari tubuh mereka. Cairan itu terbawa aliran sungai yang mengairi sawah dan ladang, sehingga tikus-tikus perusak itu binasa. Kemudian secara ajaib pula ke-9 ekor kumbang itu menyumburkan air suci Amta yang membuat padi dan tanaman lain tumbuh subur seperti sedia kala. Orang-orang yang semula bersedih dan putus asa kini bersorak-sorai meluapkan kegembiraan. Kehidupan kembali menjadi tentram, aman, sentosa, dan kertaraharja. Mimpi menakjubkan yang dialami Ki Danusela itu terulang sampai 3 kali dalam tempo sebulan. Lantaran pengaruh impian itu sangat kuat mencekam jiwanya, maka dia berjanji jika anak pertamanya lahir laki-laki akan dinamakan San Ali, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti 9 ekor kumbang hitam. Ki Danusela berharap putranya kelak dapat menjadi salah satu dari ke-9 kumbang yang menyemburkan amerta, yang membawa kesuburan dan kemakmuran bagi negerinya. Begitulah nama San Ali benar-benar diberikan ketika bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Sebagai tanda sukacita dan gantungan harapannya terhadap bayi San Ali,
Ki Danusela menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Kepada para tamu undangan dia menyatakan bahwa putra sulungnya itu kelak akan menjadi penggantinya sebagai Kuwu Caruban. Kuwu Caruban adalah jabatan yang penting di antara kuwu yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, karena Pakuwuan Caruban berkembang lebih pesat dibandingkan pakuwuan lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Pakuwuan Caruban terdiri atas beberapa pakuwuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki Danusela. Meski wilayah teritorial Kuwu Caruban sudah hampir menyamai wilayah Nagari, Ki Danusela yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai Kuwu. Itu sebabnya San Ali yang kelak menggantikan ayahandanya akan memiliki kekuasaan penting di wilayah Galuh. Sebenarnya di balik kemuliaan yang dilimpahkan kepada bayi San Ali, tak banyak yang tahu bahwa Ki Danusela bukanlah ayahanda kandung dari bayi yang diakui sebagai putra sulung itu. Menurut cerita kalangan dalam pakuwuan, ayahanda kandung bayi San Ali adalah seorang ulama asal Malaka yang masih tergolong bangsawan kerajaan. Namun Syekh Datuk Soleh, peranakan Melayu Gujarat, ibundanya perempuan Melayu. Menurut cerita, saat Sultan Muzaffar Shah naik ke tangga kekuasaan Kesultanan Malaka menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin Tun Ali, maksudnya dipimpin San Ali, dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin Seriwak Raja I. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah keturunan Tamil dan saudaranya dengan Tun Ali. Demikianlah golongan Tamil yang dipimpin Tun Ali menang dan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan yang tersingkir itu tersebutlah nama Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka dilatari usaha penyelamatan diri karena Tun Ali merancang persekongkolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh, termasuk Seriwak Raja kedua, putra Seriwak Raja pertama. Demikianlah Syekh Datuk Soleh diikuti istrinya yang hamil muda meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama. Tempat awal yang didatangi Syekh Datuk Soleh adalah pelabuhan Palembang. Namun ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu sebab banyak saudagar Tamil berniaga di sana. Lantaran itu ia bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain hingga tiba di pelabuhan Dermayu, Indramayu, Caruban, yang termasuk wilayah Kerajaan Galuh. Di Bandar Dermayu itulah Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap tempat karena tidak seorang pun saudagar Tamil dijumpai di sana. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakraban dengan penduduk Bandar Dermayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu-Buddha. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Syekh Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul. Ia disukai orang-orang dalam waktu singkat. Ia dikenal sampai ke Caruban. Di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danusela. Meski Ki Danusela beragama Hindu-Buddha, hubungan mereka sangat akrab. Sering mereka berdua kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan bahkan falsafah hidup. Hubungan Syekh Datuk Soleh dan Ki Danusela berlanjut ke jalinan kekeluargaan. Ceritanya saat kemenakah Syekh Datuk Soleh yang bernama Syekh Datuk Kafi menyusul ke Caruban, Ki Danusela sangat tertarik dan simpati terhadap kecerdasannya.
keluasan ilmu, kebijaksanaan, dan kesantunannya. Berangkat dari ketertarikan dan rasa simpati itulah Ki Danusela kemudian menikahkannya dengan adik ipar perempuan yang bernama Nyi Roro Anjung. Dengan demikian, Syekh Datuk Kafi dan Syekh Datuk Soleh secara langsung telah masuk ke dalam lingkaran keluarga Kuwu Caruban. Ki Danusela adalah keturunan Prabu Kartawijaya, Maharaja Majapahit. Dia menikahi Ratu Inten Dewi, putri Prabu Surawisesa Ratu Singhyang, Ratu Aji di Papuan, keturunan Sri Baduga Maharaja, yakni Maharaja Pajajaran yang gugur dalam peristiwa Bubar. Oleh Prabu Surawisesa mertuanya, Ki Danusela diangkat sebagai Kuwu di Caruban dengan tugas utama memantau kerajaan Galuh yang merupakan bawaan dari kerajaan Pajajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuwu, Ki Danusela dibantu oleh seorang Pangraksat Bumi, pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan, beragama Islam yang bernama Ki Samadullah. Ki Samadullah yang memiliki nama asli Raden Walang Sungsang masih langsung keturunan Raja Galuh. Ayahanda adalah Raden Pamanah Rasa, putra Prabu Anggelarang, Raja Galuh. Ibundanya bernama Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Mangkubumi Singapura, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik Prabu Anggelarang. Pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dan Nyi Subang Larang ini melahirkan Raden Walang Sungsang, Nyi Roro Santang, dan Raden Sangara. Nasib buruk menimpa Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya saat mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba ibunda mereka terkena pagebluk dan meninggal dunia. Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya kemudian meninggalkan istana Galuh dan menetap di rumah seorang pengikut Buddha bernama Ki Gendeng dan Warse. Dia kemudian diambil menantu oleh Ki Gendeng dan Warse, dikawinkan dengan Nyi Indang Kulis, putrinya. Melalui Ki Gendeng dan Warse yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Ki Danusela, Raden Walang Sungsang bekerja di Pakuan Caruban, bahwa ia diberi kepercayaan besar menduduki jabatan Pangraksat Bumi menggantikan Ki Danusela. Melalui Raden Walang Sungsang inilah Ki Danusela mengetahui perkembangan kerajaan Galuh, di mana kesetiaan kerajaan itu terhadap Pajajaran masih sangat kuat. Melalui Raden Walang Sungsang juga Ki Danusela mengetahui perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa, terutama di Dermayu. Selama menjabat sebagai Pangraksat Bumi, Raden Walang Sungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kafi. Ia kemudian berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi. Setelah mengetahui keluasan ilmu gurunya, ia memohon agar Syekh Datuk Kafi membuka sebuah padepokan untuk mendidik masyarakat. Atas upaya Raden Walang Sungsang, kakeknya Ki Gedeng Tapa memberikan sebidang tanah di lereng Gunung Sembu kepada Syekh Datuk Kafi sebagai sima yang bebas pajak. Di tanah itulah Syekh Datuk Kafi membangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama Giri Amparan Jati, gunung tempat menggelar kebenaran. Syekh Datuk Kafi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Raden Walang Sungsang, yakni Samadullah, dan sejak itu orang mengenal Pangraksat Bumi Caruban dengan nama Ki Samadullah. Meski berbeda agama antara Ki Danusela dan Ki Samadullah, terjalin kecocokan terutama tentang hal-hal yang bersifat rohani. Mereka sering terlihat berdua di pendapa sepanjang malam membahas pengalaman rohani masing-masing.
Bahkan sebuah kitab rontal milik Ki Danusela warisan Maharaja Majapahit yang dikenal dengan nama Catur Vibhala mereka jadikan bahasan mendalam. Hubungan Ki Samabdullah, Syekh Datuk Soleh, Syekh Datuk Kafi dan Ki Danusela berlangsung sangat akrab. Itu sebabnya ketika Syekh Datuk Soleh wafat terkena pagebluk, Ki Danusela yang belum dikaruniai putra itu meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yatim yang ada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik Syekh Datuk Kafi maupun Ki Samabdullah tidak keberatan, meski mereka tahu Ki Danusela beragama Hindu Buddha. Begitulah putra Syekh Datuk Soleh diangkat anak oleh Ki Danusela. Bahkan atas dasar mimpinya yang menakjubkan, Ki Danusela kemudian menamakan bayi itu San Ali. Merasa prihatin dengan nasib bayi San Ali, Ki Samabdullah diam-diam ikut mengasuh dan mengamati perkembangannya dengan penuh kasih sayang. Apalagi Ki Samabdullah juga belum dikaruniai putra. Namun belum lama San Ali merasakan belayan kasih ibunda kandungnya. Tiba-tiba ia harus ditinggal pergi selama-lamanya. Ketika itu usia San Ali menginjak 3 bulan, ibundanya secara mendadak tertular pagebluk yang sedang melanda tlatah Caruban. Lantaran peristiwa menyedihkan itu, Ki Samabdullah dan istri menumpahkan seluruh kasih dan sayang mereka kepada bayi San Ali yang kini yatim piatu. Peristiwa menyedihkan yang menimpa San Ali berkembang menjadi fitnah keji yang membahayakan keselamatan jiwa bayi tanpa dosa itu. Ceritanya, beberapa saat setelah ibundanya meninggal, tersebar berita bahwa bayi berusia 3 bulan itu adalah pangkal dari malapetaka yang bakal menimpa Caruban. Bayi itu harus disingkirkan jauh-jauh dari Pakuan sebelum malapetaka yang ditimbulkannya meluas kemana-mana. Tanda bahwa bayi itu berbahaya adalah kematian kedua orang tuanya dan meluasnya pagebluk di tlatah Caruban. Akibat fitnah yang sangat kuat itu, Ki Danusela sempat terpengaruh. Itu sebabnya ia membicarakan masalah itu dengan Ki Samabdullah sebelum menyampaikannya kepada Syekh Datuk Kafi. Ki Samabdullah tentu saja terkejut dengan berita bersifat fitnah itu. Lantaran itu ia dengan terpaksa mengungkapkan ramalan rahasia gurunya Syekh Datuk Kafi tentang kemuliaan yang bakal diraih putra Ki Danusela itu. Menurut guru saya, putra Tuan bakal menjadi salah seorang waliullah yang mulia sepanjang zaman. Karena itu, Tuan, saya menilai wajar jika sejak kecil ia sudah yatim piatu. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun sejak kecil mengalami nasib demikian, ujar Ki Samabdullah. Ki Danusela sangat percaya kepada Ki Samabdullah dan terutama kepada adik iparnya Syekh Datuk Kafi, sehingga setiap fitnah keji yang dialamatkan kepada San Ali terhalau. Bahkan atas saran Ki Samabdullah, Ki Danusela merelakan putra sulung mereka yang ketika itu berusia 5 tahun dikirim ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk dididik ilmu pengetahuan agama. Sebulan sekali Ki Danusela bergantian dengan Ki Samabdullah menjenguk San Ali, melimpahkan kasih dan sayang kepada bocah itu. Apa yang dikemukakan Ki Samabdullah berkenan dengan ramalan Syekh Datuk Kafi ternyata terbukti. Dengan ramalan Syekh Datuk Kafi ternyata terbukti. Ini setidaknya terlihat betapa dalam waktu singkat San Ali sudah dikenal di Padepokan sebagai santri yang paling cerdas dan sangat disayangi Syekh Datuk Kafi. Berbagai pelajaran agama dengan cepat diselesaikannya menandingi santri-santri lain. Bahkan berbagai persoalan yang diajukan San Ali kepada guru agungnya dalam setiap akhir pengembaraannya selalu menambah wawasan baru bagi warga Padepokan, terutama bagi Syekh Datuk Kafi.
Warga Padepokan tidak lagi menilai warga di luar kelompok mereka, terutama yang beragama Hindu-Buddha, sebagai golongan kafir yang najis. Syekh Datuk Kafi yang semula memandang bahwa umat yang menyembah Gusti Allah hanya Islam, telah mengubah pandangan bahwa segala ciptaan di alam semesta ini pada hakikatnya menyembah Gusti Allah dengan nama dan tata cara berbeda. Seluruh umat manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, setan, dan bahkan iblis, semuanya adalah penyembah Gusti Allah. Meski harus diakui bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling sempurna di dalam pengaturan tata cara penyembahan Gusti Allah dan tata cara kehidupan manusia, dan sesama perubahan itu terjadi setelah San Ali dan Syekh Datuk Kafi berbincang membahas berbagai persoalan hidup. Selama menuntut ilmu di Padepokan Giri Amparan Jati, San Ali dikenal juga piawai dalam pencaksilat, olah kanuragan, dan menyanyikan tembang-tembang pepujian. Malahan ia sering terlibat perdebatan dengan guru agungnya tentang berbagai masalah, terutama dalam perjalanan mantek dan ilmu kalam. Sementara dalam tauhid dan olah batiniyah, keduanya seperti memiliki kesamaan cita rasa. Boleh jadi lantaran itu ia sering terlihat mengikuti Syekh Datuk Kafi melakukan iktikaf untuk mengamalkan aurat dengan mengerjakan zikrullah, tafakkur, ta'ammul, dan tahanus. Seiring dengan perubahan waktu yang mengantarkannya ke alam kedewasaan, terjadi perubahan sikap dan perilaku San Ali. Selama waktu luang sesuai duhur, ia sering terlihat merenung seorang diri di bawah pohon kalpa hingga matahari condong ke barat dan teduh asar mulai ditabuh orang. Entah apa yang dirasakannya saat itu, ia merasa kegelisahan menerkam jiwanya sehingga membuatnya betah berlama-lama menenangkan diri. Ia seolah-olah telah melupakan keriangan yang selama ini dilakukan di Padepokan atau saat berkeliling keluar masuk hutan. Syekh Datuk Kafi rupanya memahami benar perkembangan murid terkasihnya itu. Dia menangkap sasmita bahwa muridnya itu bakal menjadi guru agung yang jauh melebihi kebesaran dirinya. Murid yang sekaligus saudara sepupunya itu dalam pandangannya adalah samudera pengetahuan yang sedang menuju pasang kemasyhuran jati dirinya. Lantaran itu seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah diniatkan akan dilimpahkan kepada San Ali tanpa sisa. Dan San Ali sendiri bagaikan musafir menenggak air laut yang semakin kehausan setiap kali menghirup pengetahuan dari gurunya. Sebagai guru agung, Syekh Datuk Kafi mengetahui secara gaib bahwa San Ali tidak akan menjadi manusia kebanyakan seperti murid yang lain. Kalaupun San Ali akan menjadi kuwu menggantikan kedudukan orang tuanya, maka ia tidak akan menjadi kuwu biasa. Ia akan membawa perubahan besar bagi zamannya. Namun diam-diam Syekh Datuk Kafi mendapat firasat bahwa San Ali yang dikasihnya itu tidak akan menjadi penguasa duniawi. Ia akan menjadi guru agung termasyhur, penuntun manusia ke jalan ilahi. Sebagai orang yang telah kenyang memakan pahit dan getirnya kehidupan, Syekh Datuk Kafi merasakan sesuatu kemestian dari derita pedih yang bakal dialami muridnya. San Ali akan menduduki derajat rohani sangat tinggi di zamannya. Syekh Datuk Kafi diam-diam mendoakan agar muridnya itu senantiasa tabah dan tawakal menghadapi ujian ilahi. Karena telah termaktub di dalam dalil bahwa siapa yang berderajat rohani tinggi maka hidupnya akan senantiasa diterpa ujian berat berupa kebalakan. Bagaimana hal itu dialami para nabi dan wali. Tentang kemestian kehidupan pedih yang bakal dilewati San Ali, Syekh Datuk Kafi diam-diam telah menguraikan kepada Ki Samangtuwa dalam suatu pertemuan rahasia di Masjid Giri Amparan Jati.
Dengan penuh harap ia meminta agar Kisam Abdullah dengan sukacita menjadi pembela dalam persoalan apa saja yang berkenan dengan lingkaran nasib yang bakal menjerat San Ali. Dengan hati diliputi keprihatinan, Syekh Datuk Kafi menjelaskan nasib pedih yang bakal dialami San Ali. Jagalah rahasia Allah ini, jangan sekali-kali ada yang mengetahuinya, termasuk San Ali, ujarnya mewanti-wanti. Sebagai murid yang patuh dan setia, dengan sepenuh jiwa Kisam Abdullah menyanggupi permintaan gurunya. Saya akan senantiasa mematuhi amanat yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan bagi San Ali, buah hati saya. Sejak peristiwa larut malam di Masjid Giri Amparan Jati itu, kecintaan Kisam Abdullah kepada anak asuhnya makin kuat berurat dan berakar. Bagaikan induk harimau melindungi anaknya, begitulah Kisam Abdullah memperlakukan San Ali. Kemanapun San Ali berada, dia selalu berusaha mengetahui dan mendampinginya. Itu sebabnya dia tak jarang terlihat menemani San Ali berkeliling desa di sekitar Gunung Sembung, keluar dan masuk hutan. Bahkan karena begitu seringnya mendampingi San Ali, Kisam Abdullah menjadi sangat dikenal masyarakat sebagai petinggi kerajaan Galuh yang dermawan dan mencintai rakyat. Karena selama bersama San Ali, dia acap kali mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. San Ali tampaknya merasakan perubahan sikap ayahanda asuh tercintanya itu. Ia juga merasakan perubahan sikap dari guru agungnya, bahkan sikap ayahanda dan ibundanya. Dan ujung dari perasaan itu, ia merasa tidak bahagia dengan itu semua. Ia menangkap sasmita bahwa kecintaan orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya tentu ada batasnya. Cinta mereka bukanlah cinta sejati yang abadi sepanjang masa. Saat usianya masuk 19 tahun, San Ali bertambah sering terlihat duduk termenung di bawah pohon kalpa yang tumbuh rindang di tepi sungai. Lewat derasnya arus sungai, ia menangkap kenyataan bahwa aliran air yang terus-menerus itu akan mengalir menuju muara hingga ke Samudra Raya. Lewat gemerlap cahaya matahari, ia menyaksikan betapa sinar dunia itu bergerak dari timur ke barat sepanjang waktu, seolah masuk ke sarangnya di dunia bawah. Bahkan saat menyaksikan warga desa di sekitar padepokan meninggal dunia, ia menyadari adanya aliran kehidupan manusia, seperti gerakan air dan matahari menuju ke arah tertentu, pusat dari segala sesuatu. Selama merenung, ia menyadari bahwa pada hakikatnya segala apa yang tergelap di dalam semesta itu adalah perwujudan dari aku. Air sungai, matahari, pepohonan, bebatuan, awan-awan, awan gumawan, langit, gunung, gemunung, hewan, manusia, dan seluruh isi jagat raya ini memiliki aku masing-masing. Andai kata matahari bisa berbicara, maka dia akan berkata, "Aku matahari." Begitu juga dengan seluruh isi jagat raya. Pasti akan mengatakan, "Aku ini dan aku itu dan aku masing-masing itu," pikir San Ali. Pastilah memiliki pusat. Aku semesta dari mana aku masing-masing itu berasal dan kemana aku masing-masing itu kembali. Selama ini ia telah diajarkan bagaimana melakukan penyembahan kepada Gusti Allah, pencipta alam semesta, pangkal kejadian segala, atau tentang surga yang diperuntukkan bagi orang-orang saleh yang menyembah dan mengikuti peraturan agama yang diturunkan Gusti Allah. Ia juga telah diajarkan tentang mereka yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang mengabaikan ajaran agama.
Ia belajar berbagai masalah kehidupan beragama yang membawa seorang sebagai muslim sejati, yakni mereka yang berbaris beriringan bersama-sama dengan orang-orang takwa yang dicintai Allah menuju surga, tempat kenikmatan dan kelezatan abadi. Kesadaran San Ali tentang hakikat aku pribadi dan aku semesta itu telah membawanya ke suatu hamparan kegamangan luar biasa dalam memaknai hidup. Jika sebelumnya seperti murid-murid padepokan yang lain, ia memiliki harapan besar untuk bisa menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, maka kini ia meragukan harapannya itu sebagai kebenaran mutlak. Bukanlah surga pada hakikatnya adalah aku pribadi dan bukan aku semesta yang menjadi sumber segala aku. Bukankah aku akan menyatu dengan aku surga jika harapanku memang ke sana? Bukankah agama mengajarkan intisari hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermakna sesungguhnya semua aku berasal dari aku dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku. Dengan kesadaran itu San Ali mulai merasakan kegelisahan mencakari jiwanya. Ia mulai mempertanyakan kepada perilaku ibadah yang telah dijalankannya selama ini. Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini, apakah ketundukan akunya di dalam sembahyang benar-benar perwujudan dari ketundukan aku terhadap aku? Bukankah sampai saat ini ia perlu menemukan hakikat dari aku pribadinya? Di manakah aku pribadiku berada? Di mana aku pribadiku ditemukan? Apakah aku bersembunyi di kedalaman hati, jantung, paru-paru, aliran darah, sumsum atau otak? Tidak satupun pelajaran yang diterimanya dari Sadatul Kahfi memberikan penjelasan yang memuaskan tentang semua pertanyaan ini. Dan San Ali mendapati kenyataan yang makin membuatnya gemam. Jika keberadaan aku pribadiku saja belum ku ketahui hakikatnya, bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta? Dan jika hakikat aku semesta belum ku ketahui, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Setelah belajar selama 15 tahun, datanglah saat ia harus meninggalkan padepokan untuk menguji segala ilmu pengetahuan yang telah ia miliki di tengah gelagah kehidupan dunia. San Ali pergi dengan berbekal ketua Sadatul Kahfi agar selalu mengingatkan dirinya pada tali ilahi. Intisari hakikat dari aku semesta yang menjadi pusat semua aku pribadi dimanapun ia berada, dan intisari dari ikatan tali ilahi itu adalah suatu keyakinan yang menandaskan bahwa aku semesta itulah pangkal segala. Engkau akan mengenal dia karena dia, engkau tahu dia karena dia. Kepergian San Ali dari padepokan adalah bagian dari pencarian sejati dari hakikat aku yang bermuara ke aku, sebab bagi harimau seperti San Ali dibutuhkan rimba raya yang lebih luas untuk menemukan serangnya yang sejati. Bagi Sadatul Kahfi, kepergian San Ali merupakan bagian dari ujian menunaikan tekad untuk mencari hakikat sejati aku yang menurut para pencarinya dilingkari 7 samudra, 7 lembah, 7 gunung, 7 bulan, 7 gunung, 7 rimba, dan 7 benteng yang dipenuhi pasukan penghalang berkekuatan maha dahsyat. Hanya dia yang berjiwa kesatria dan benar-benar berjuang keras menuju aku yang akan sampai kepadanya. Perjalanan San Ali mencari aku sebagai sangkan parang atau asal usul segala aku
pada dasarnya merupakan hal aneh bagi seumumnya manusia lumrah. Sebab manusia umumnya mencari kemuliaan dan kenikmatan hidup berupa harta kekayaan, pangkat tinggi, derajat, kehormatan, kekuasaan, atau kenikmatan perempuan. Bahkan bagi sebagian orang yang mengaku beriman dan beramal saleh, yang lazim diburu adalah kenikmatan ukhrawi, seperti surga yang penuh bidadari jelita, makanan lezat, susu, madu, hawa sejuk, dan kenikmatan lain. Jadi perjalanan Sang Ali adalah pencarian luar biasa dasar yang tak menjanjikan apa-apa kecuali kembali kepada asal usul kejadian yang tak bisa dibayang-bayangkan, dibanding-bandingkan, dan disetarakan dengan sesuatu. Perjalanan mencari aku pada dasarnya gampang diucapkan namun sulit diamalkan. Sebab aku yang dikenal Sang Ali dengan nama Allah bukanlah aku statis yang membiarkan dirinya gampang ditemukan, apalagi dijamah. Aku ciptaannya. Dia menggelar berbagai macam hijab dan berlapis-lapis tirai penghalang untuk menguji tekad dan semangat aku dalam menuju aku. Semakin dekat aku kepada aku, maka ujian pun makin luar biasa dahsyat, hingga pada satu titik di mana aku tidak melihat aku yang lain kecuali aku. Rintangan awal dari perjalanan Sang Ali mencari aku dibentangkan sejenak. Ia melangkahkan kaki keluar dari padepokan Giri Amparan Jati menuju Pakuan Caruban, tempat ayahanda dan ibundanya. Tujuannya ke Pakuan Caruban ini adalah atas perintah Syekh Datuk Kafi untuk memohon doa dan restu dari ayahandanya, ibundanya, serta kisah Nabullah dan istri sebelum pengembaraan batiniah dimulai. Namun justru di sanalah rintangan berat dimulai dalam bentuk tragedi yang menimpa orang-orang yang dicintainya. Saat tiba di Pakuan, yang dijumpainya hanya RSI bungsu, adik ibundanya, yang selama bertahun-tahun menjadi penasihat ayahandanya. RSI Sri Bungsu ternyata telah menggantikan kedudukan Ki Danusera sebagai Kuwu Caruban. Kenyataan itu tentu sangat mengejutkan Sang Ali. Ia merasakan dirinya seperti disambar petir di siang hari. Menurut penjelasan Sri Bungsu, Ki Danusera telah wafat diterkam harimau saat berburu kijang di hutan Kawali sekitar 3 pekan silam. Sementara nasib Nyi Ratu Intan Dewi, ibunda Sang Ali, hingga kini tak diketahui sejak kematian suaminya. Nyi Ratu Intan menjadi hilang ingatan. Suatu malam dia pergi dan tidak diketahui di mana ribanya. Selama bertahun-tahun hidup di padepokan, ia selalu diterkam kerinduan ingin hidup bersama kedua orang tuanya. Namun kini mereka telah tiada. Kenyataan pahit itu sulit diterima Sang Ali. Jiwanya sangat terpukul. Itu sebabnya dengan gencar dan terkesan menuduh ia mempertanyakan perubahan keadaan itu kepada Sri Bungsu. Kenapa kematian ayahanda tidak diberitakan ke padepokan? Benarkah ibundanya hilang akal dan lari meninggalkan Pakuan setelah kematian ayahandanya? Saya khawatir jangan-jangan semua ini adalah akal bulus Pamanda Belaga. Apa maksudmu? Oh, kemenakanku tercinta, ujar Sri Bungsu dengan muka merah padam menunjukkan kobaran api amarah. Apakah saya salah jika menaruh sangka bahwa ayahanda saya meninggal dunia karena upaya pembunuhan? Dan apakah saya salah jikalau menaruh curiga bahwa ibunda saya telah secara sengaja disingkirkan dari Pakuan dengan tuduhan hilang akal? Dan ujung dari semua itu, salahkah jika saya mencurigai seorang yang sekarang menduduki kursi Kuwu Caruban? Sergah Sang Ali dengan suara tekan keras.
Lancang mulutmu Sang Ali, bentak Sri Bungsu dengan suara menggelegar. Sungguh aku tidak pernah menduga murid terkasih Sadato Kafi memiliki mulut lancang dan sekejam dirimu. Tuduhanmu sangat menyakitkan karena tanpa dasar apapun. Dan ketahuilah, oh keponakanku, jika saat ini aku berkenan akan kusuruh punggawa Pakuan untuk menangkap dan membunuhmu yang telah berbuat tidak tahu tata krama di hadapan yang dipertuan Caruban. Tidaklah engkau tahu bahwa aku adalah putra bungsu Prabu Surawisesa, Ratu Sanghyang? Tidak tahukah engkau bahwa saudara tuanku Prabu Ratu Dewata, Ratu Aji di Pakuan adalah Maharaja di Pajajaran? Saya akan sukacita jika Pamanda membunuhku sekarang, tantang Sang Ali dengan mata berkilat-kilat. Ketahuilah, oh Sang Ali, tukas Sri Bungsu menahan amarah sebagai seorang paman. Aku akan memaafkan perilaku burukmu yang melanggar tata krama itu. Aku tidak akan memerintahkan punggawa untuk menangkap dan membunuhmu. Namun sebagai ibu Caruban, adik Maharaja Pajajaran, perbuatanmu itu wajib dihukum agar tidak ditiru oleh kerabat Pakuan dan kaula alit yang lain. Pamanda akan memenjarakan saya? Tanya Sang Ali mengernyitkan dahi. Hal itu tidak akan terjadi, kata Sri Bungsu datang. Sebab jika engkau dijatuhi hukuman penjara, maka orang-orang akan membenarkan tuduhanmu yang keji itu untuk kesalahanmu itu. Oh Sang Ali, aku selaku Kuwu Caruban yang mewakili Maharaja Pajajaran menyatakan bahwa sejak saat ini engkau telah dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Pakuan, apalagi keturunan Pamanda Prabu Surawisesa. Sang Ali tidak berhak lagi menyandang gelar kebangsawan. Sang Ali sudah menjadi kawula alit dari kaum Sudrapapa yang tidak memiliki martabat dan derajat apapun di bumi Pajajaran ini. Mendengar keputusan Sri Bungsu, Sang Ali berdiri dengan gagah dan tertawa lepas seolah tidak terpengaruh sedikit pun dengan keputusan pamannya. Sekalipun kini saya telah menjadi kawula alit, di dalam darah saya tetap mengalir darah yang sama dengan darah Ki Dharmasela Kuwu Caruban yang mengalirkan darah Raja Majapahit. Darah saya sama dengan darah ibundaku Nyi Ratu Inten Dewi. Darah Pajajaran yang punya mengalir di darahmu, Paman. Karena itu, oh Pamanda Bungsu, sekalipun kini engkau tidak mau mengakui aku sebagai keponakanmu, aku tetap menganggapmu sebagai pamanku karena di dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Dan ketahuilah, oh Pamanda, bahwa dengan kekuasaanmu sekarang engkau dapat mengangkat 100 ekor kera dengan gelar-gelar kebangsawanan. Namun apapun gelar yang engkau berikan, mereka tetaplah hewan karena darah daging dan tulang mereka adalah hewan. Ketahuilah, oh Pamanda tercinta, selanjutnya kehadiran saya di Pakuan ini sebenarnya hanya ingin memohon doa restu dari ayahanda dan ibunda karena saya akan mengemban tugas dari Guru Agung untuk menjalankan dharma kehidupan saya. Sedikit pun saya tidak pernah berpikir tentang kekuasaan dunia apalagi jabatanku di Caruban ini. Karena itu, oh Pamanda, engkau tidak perlu khawatir jikalau saya akan menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan dari tanganmu. Ucapan Sang Ali benar-benar menusuk perasaan Sri Bungsu. Itu sebabnya dengan suara penuh amarah ia menyerang dengan kata-kata menyakitkan. Ketahuilah, oh Sang Ali, bahwa sejatinya engkau tidak memiliki hak untuk berbicara tentang darah Majapahit yang mengalir di tubuh Kakanda Dharmasela, apalagi darah Pajajaran dari Kakanda Nyi Ratu Inten Dewi. Ketahuilah, oh anak, bahwa engkau bukanlah keturunan mereka, karena orang yang menjadi ayahandamu adalah orang asing keturunan Melayu Jambu Dwipa yang bernama Syekh Datuk Soleh.
yang mati diganyang Pak Geblok. Begitu juga orang yang menjadi ibunda kandungmu. Jadi San Ali tidak ada darah Majapahit, apalagi darah Pajajaran di tubuhmu. Cukup adil jika aku melarangmu menggunakan gelar kebangsawanan, karena sejatinya engkau memang bukan berasal dari kalangan yang demikian. Sang Ali merasakan kepalanya bagai disambar petir. Ia tercengang demi mendengar uraian Sri Bungsu. Ia benar-benar kebingungan. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas dingin. Benarkah ia bukan anak kandung Ki Danusela? Kenapa selama ini tidak ada yang membicarakan persoalan ini? Benarkah ayahnya orang asing keturunan Melayu Jambu Dwipa bernama Datuk Soleh? Benarkah ayahanda dan ibunda kandungnya telah meninggal terkena Pak Geblok? Kenapa Guru Agung tidak pernah menceritakan hal itu? Dengan benak digumpali tanda tanya berjejal-jejal dan hati penasaran, Sang Ali dengan langkah lindung meninggalkan Pendapa Pakuan. Seluruh kebanggaan sebagai putraku Caruban hancur binasa. Ia merasakan bumi tempatnya berpijak terhempas ke bawah. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Kehormatan, hidup, kebanggaan darah biru, orang tua kandung, dan bahkan orang tua angkat yang mencintainya. Sang Ali benar-benar merasakan akunya terasing sendiri, hina dan papa. Demikianlah bab 2 Suluk Abdul Jalil, perjalanan rohani Syekh Siti Jenar. Bab 2 Anak Yatim Piatu. Tunggu bab 3 meninggalkan orang-orang tercinta. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Print. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai berjumpa di bab ketiga, meninggalkan orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.